Assalamualaikum, semangat pagi soleh-soleha kelas 7. Kembali lagi di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dengan materi kita kali ini yaitu memahami kedudukan Al-Quran dalam Islam. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian Al-Quran, yang kedua menguraikan proses turunnya Al-Quran, dan ketiga mengkategorikan periodisasi turunnya Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menumbuh kembangkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran hadis. 2. Membimbing dan membina kemampuan dan kegemaran untuk membaca Al-Quran hadis. Dan yang ketiga, membandingkan golongan surat Makkiyah dan Madaniyah dengan benar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, berasal dari masdar qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau membaca. Dan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang menggunakan bahasa Arab yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses turunnya Al-Quran. Tahap pertama yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus seperti dalam firman Allah, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Yang kedua yaitu Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit kedua. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Pembahasan terakhir yaitu periodisasi turunnya Al-Quran. Yang pertama, periode Mekah atau disebut juga Makkiyah, yaitu periode sebelum terjadinya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ayat-ayatnya disebut dengan surat Makkiyah. Yang kedua, periode Madinah atau Madaniyah, yaitu terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayat-ayatnya disebut dengan surat Madaniyah. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari 3 materi hari ini, kita dapat simpulkan bahwa kita tadi membahas tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah, proses turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, kemudian Baitul Izzah, lalu kepada Nabi Muhammad SAW, serta periodisasi turunnya Al-Quran dari Mekah dan Madinah. Baik soleh dan solehah, untuk hari ini cukup ya. Untuk pertemuan yang akan datang akan kita pelajari tentang fungsi Al-Quran, nama-nama lain dari Al-Quran, pengertian hadis, macam-macam hadis, dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik soleh dan solehah, kita tutup materi kita pada kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.